Shalom, selamat datang di channel Ibrani, tentunya bersama saya Mas Dwi. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang paralelisme sinonim dalam puisi Ibrani. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu ada genrenya, ada yang berupa narasi, ada yang berupa nubuat, ada juga yang berupa puisi. Nah, dalam puisi Ibrani itu ada keunikan sendiri, ya. Ada bentuk-bentuknya, ada macam-macamnya ya kalau kita perhatikan secara detail. Dan itu banyak macamnya. Ada yang disebut paralelisme sinonim. Ada juga yang disebut paralelisme antitetik. Ada juga yang disebut paralelisme sintetik. Kemudian ada lagi yang disebut dengan paralelisme lambang atau emblematik. Selanjutnya ada juga yang disebut paralelisme repetitif atau tangga atau yang mencapai klimaks. Dan masih ada lagi, yaitu paralelisme pola poros atau pivot pattern. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan paralelisme chiasme atau introvert. Ya, ini jadi macamnya banyak sekali. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang paralelisme sinonim ya, yang bagian pertama. Nah, paralelisme sinonim ini kata kuncinya memakai sinonim ya. Kalau memakai sinonim, nah itu kemungkinan paralelisme sinonim ya. Keterangannya seperti ini. Pikiran di anak kalimat kedua merupakan sinonim pikiran yang ada di anak kalimat pertama. Anak kalimat kedua atau anak kalimat berikutnya mengulangi atau memperkuat pikiran dalam baris pertama. Nah, mungkin kita masih belum mengerti sepenuhnya ini ya. Tapi kalau kita lihat contohnya, pasti kita akan memahami dengan lebih mudah ya. Saya akan berikan contohnya supaya jelas. Ya, ini Kejadian 49 ayat 7b. Ini ada kalimat dalam bahasa Ibrani. Membacanya seperti ini ya. Kata yang pertama itu adalah ahaleken ya. Ahaleken itu oleh LAI diterjemahkan dengan aku akan membagi-bagikan mereka. Kemudian ada kata Yaakov. Nah, ini dari kata di dalam Yaakov itu Yakub ya. Oleh LAI diterjemahkan di antara anak-anak Yakub. Kemudian ada kata wa'afitsem ya. Wa'afitsem. Itu diterjemahkan dan aku akan menyerahkan mereka. Lalu ada kata di sini Yisrael. Itu di Israel itu Israel ya. Diterjemahkan di antara anak-anak Israel. Ya, ini saya ulangi, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan aku akan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Nah, kata membagi-bagikan, nah ini ya, ini bersinonim dengan kata menyerahkan. Nah, itu ya, maksudnya
tadi ya, paralelisme sinonim. Jadi kata menyerahkan itu sama dengan membagi-bagikan atau sinonim. Kemudian di sini ada kata Yakov, itu bersinonim dengan kata Israel. Ya, nah ini yang disebut dengan paralelisme sinonim, itu ya. Nah, kita ambil contoh lagi. Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang kedua. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya. Hasyamayim. Hasyamayim itu langit. Kemudian ada kata mesaprim. Mesaprim itu artinya menceritakan. Di sini ya, menceritakan. Kemudian ada kata kevod el. Kevod itu kemuliaan. El itu Allah. Ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Kemudian ada kata di sini umaaseh. Umaaseh itu yang diterjemahkan pekerjaan. Nah, pekerjaan yadav. Yadav itu dari kata yad, tangan. Pekerjaan tangannya. Nah, umaaseh yadav. U-nya itu dan ya. Ma'aseh itu pekerjaan atau perbuatan. Yadav itu tangannya. Kemudian ada kata magid. Nah, magid itu memberitakan ya, di sini memberitakan. Kemudian ada harakia. Harakia itu artinya cakrawala. Nah, dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, kata langit itu bersinonim dengan kata cakrawala. Ya, cakrawala bersinonim dengan langit. Kemudian menceritakan itu bersinonim dengan memberitakan. Ya, memberitakan. Nah, inilah yang disebut dengan paralelisme sinonim dalam puisi Ibrani ya. Jadi dengan menggunakan contoh ini lebih mudah bagi kita untuk memahami ya. Baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Tuhan memberkati kita semua.